Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. Ini aja baru ya? Ya, Bu. Yang baru ya? Mereka ada bakso, minum. Nanti hidupinnya dari waktu. Ya kan kamu naikin dulu. Kayak gitu. Nah, jadi yang saya perhatikan tidak ada satu agama di Indonesia ini, yang terutama di Indonesia, yang tidak menyertakan teks asli bahasa kitabnya itu kecuali orang Kristen, yaitu Bible. Apa beda Bible dengan Injil? Beda, jangan sebut Injil lagi, tapi Bible, okay? Yang mana Bible itu banyak revisi. Ada yang pernah ngalamin bawa Bible ke gereja kemudian beda tulisannya? Ada yang pernah? Protestan tidak jelas katamu, hati-hati Romo. Anda bisa dilaporkan dengan dasar penelitian dan Anda harus mengetahui negara mengakui dan menjamin Protestan sebagai agama yang resmi dengan kekacauannya sekarang. Agama tidak perlu ini. Pemerintah tidak mengurus isi agama. Ya, legalkan kita ngomong, saya orang Kristen sejati. You orang Kristen abal-abal, lu mau datang ganggu saya. Berhenti jadi Protestan, bubar. Saya suruh pemerintah kasih bubar sih. Bikin kacau orang Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan untuk kesekian kalinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan mualaf-mualaf binaan dari Yayasan Sekolah Mualaf Indonesia ya, yang ada di Baungan Yayasan PMI SMI. Dan di kesempatan ini kita akan ngobrol dengan Kak Wika ya. Untuk mendengarkan kesaksian dari Kak Wika dan semoga cerita dan juga perjalanan hidup Kak Wika bisa menjadi inspirasi dan juga bisa diambil lah hikmah dan jadi wasilah bagi teman-teman untuk mendapatkan hidayah juga ya, terutama yang di sebelah. Oke, mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu Kak. Perkenalkan, nama saya Wika Ningsih. Saya akrab dipanggil Momika kalau di kelas saya. Momika? Momika. Momika kenapa tuh? Nggak tahu, teman-teman itu pada manggilnya gitu, akrab gitu katanya. Akrab gitu. Momika tuh bukan karakter karton ya? Nggak tahu tuh. Loh, nggak ditanyain? Nanti rupanya ngejekan pula. Enggak, namanya kan Wika. Pada manggilnya Mam Wika. Gitu. Mam Wika. Kenapa nggak Wika Salim?
Ah, itu kan artis tokoh. Lah kan nggak ada masalah, mana tahu jadi artis juga. Enggak, nama ayahku bukan Salim. Jadi, Ya pakai nama ayahku lah. Oh. Ah, lah kan nggak harus nama ayah. Itu Wika Salim bukan nama ayahnya juga. enggak lah, nama aku aja. Asli, Tulen. Tulen ya. Ah, Wika Ningsih. Ningsih. Nggak mau diganti. Enggak. Biasa kan ada orang sekarang setelah mualaf pakai nama Islam gitu. Oh, dikasih nama juga sama Ustazah Atika. Jadi apa? Nailah. Naila. Nailah. Itu dipakai sekarang. Saya pakai Jadi Naila. Wika Nailah. Wika Naila. Oke, Kak Wika Naila. Mungkin semangat dulu Kak. Ini suaranya kok pada lemas-lemas semua teman-teman di sini karena Masa kecapean sih? atau apa? Kecapean tadi dari Atau telinga saya yang lagi bermasalah nih? Enggak ya, aku kenceng kan? Tergantung. Ini kalau boleh tahu mualaf Mualaf. Tulen Tulen. sejak tahun 93. nggak mualaf lagi dong namanya. Ini namanya mantan kafir doang. Lah gimana kau kan pengen menuntut ilmu juga. 93 ke sekarang udah berapa tahun? Udah 33 tahun. Lebih lama Islamnya daripada Kristennya kan? Saya dari Buddha kecil. Oh dari Buddha. Kok bisa dari Buddha? Kecil Bapak. Jadi dulu itu cerita ya kau ya. Tunggu lu orang apa sih? Hah? Kak Wika orang apa? Indonesia. Enggak suku. Jawa. Jawa kok Buddha? Enggak tahu nih bapakku kok gitu ya. Oke, boleh cerita. Jadi aku tuh nggak punya cerita ekstrim tentang mualaf ya kok. Cuman waktu kecil-kecil itu. Kalau nggak ada ekstrim tentang mualafnya, mungkin ekstrimnya kehidupan lah. Misalnya lu makan apa kayak gitu kan, makan singa, makan buaya. Enggak, maksudnya dalam perjalanan menempuh untuk mualaf itu enggak se ekstrim teman-teman gitu loh. Siapa yang ekstrim di sini? Kan ada yang ya pokoknya denger lah cerita-cerita gitu loh kok. Oh, iya. Nah, kalau cerita saya tuh landai-landai aja. Karena waktu itu orang tua maaf jauh dari kata Islam. Lah, orang tuanya Buddha gimana mau dekat sama Islam? Ibu juga kejawen. Ibu kejawen, bapak Buddha. Bapak Buddha. Wah, ini keluarga gado-gado. Nah ya makanya itu. Terus ibu punya menantu itu Nyen Sewu, Tionghoa juga Nasrani, dan masih masih satu masih Buddha, nggak mau dia diajak untuk Islam. Oke. Kami 8 bersaudara, saya anak bungsu. Wih, anak bungsu lagi ya. Jadi waktu kecil dididik secara apa? Kita digiring ke Viara. Kau pikir dia ini mau dibilang digiring ke tempat rumah potong, bukan ke wihara. Digiring ke Viara kok. Di situ kita setelah dari Viara kita mendapatkan beras tuh loh. Ya, mungkin itu tuh yang bikin kan saat itu mungkin dari keluarga saya itu ya dikatakan apa ya kok. Buddha dikasih beras juga? Iya. Oh ada juga ya? Itu kelenteng atau wihara? Kelenteng kali? Pokoknya di Jalan Dr. Cipto tuh apa kayak Viara kok. Viara, terus di itu Viara dikasih beras. Dikasih beras? Dikasih beras. Setiap hari? Itu. Enggak, setiap hari Rabu sama Jumat. Rabu Jumat, bukan Minggu? Enggak, Jumat. Rabu sama Jumat. Oke. Waktu itu nggak tahu pokoknya kan kita ngikut bapak Orang tua, ya. Ikut bapak ke Viara itu diajak semuanya jalan bareng-bareng ke Kayak Viara. anak bebek lah jalan. Gitu. Belakang gitu kan? Oke. Terus? Nah setelah itu saya sekolah juga nggak boleh sekolah di nasional gitu ya sama bapak itu. Pokoknya bapak mintanya itu karena nggak ada sekolah lingkup untuk itu ya akhirnya saya disekolahin di Yayasan Kristen gitu. Yayasan Kristen. Kenapa banyak orang Semarang sekolah di Yayasan Kristen? Karena murah atau karena apa sih? Karena bagus doang. Tapi kan negeri gratis. Lah waktu saya sekolah dulu ya nggak gratis toh kok. Oh dulu nggak gratis negeri ya? Nggak gratis. Oh. Waktu itu juga SPP-nya melambung juga. Oh pantesan banyak yang Kristen ya. Kupikir kok banyak kali yang sekolah di sekolah Kristen ini orang-orang dari Semarang sampai Salatiga. Kupikir karena dapat beasiswa atau apa. Rupanya karena negeri juga bayar waktu itu ya. Bayar. Jadi kalau disuruh pilih lebih bagus pilih sekolah Kristen. Swasta, Kristen, karena mutu pendidikannya itu lebih bagus
katanya orang tua zaman dulu itu seperti itu kok. Sampai sekarang kita harus akui memang masih lebih Masih bagus. Harus masih kita emang akui. memang benar sistem pendidikan di sekolah swasta Kristen. Apalagi mau tambahin apa nih? Enggak, kalau dulu kan sekolah Islamnya itu kan belum ada IT tuh kok. Kalau sekarang kan udah banyak SD Islam terpadu. Kalau dulu tuh enggak. Jadi kalau dipikir sama-sama bayar, lebih baik masuk ke yayasan Nasrani Katolik atau Kristen kayak gitu. Ibaratnya lebih kurikulumnya lebih bagus daripada SD negeri gitu loh. Iya setuju aku, kalau sama-sama bayar dan harganya sama, mungkin orang pilih yang swasta Kristen ya. Iya, makanya bapak saya begitu. Kalau sekarang kan orang, ya kalau sekarang mending negeri gratis gitu kan. Iya, sekarang Dapat kan dana bos mintanya kan lagi. gratis sekarang. Gitu kok. Oke, jadi masuk ke sekolah Kristen Iya. Katolik. Kristen, sekolah Kristen. Apa itu namanya? Sekolah Yayasan Kristen Indonesia YSKI. YSKN. Keberapa? Yes, kan biasa ada YSKN 1, 2 gitu. 3. Hah? YSKI 3. YSKI 3. Itu sama kakak semua di situ semua? Enggak, Oh, bisa-bisa kalian? bisa-bisa. Cuman saya aja kayaknya itu kakak saya yang 3 ini. Yang kecil-kecil 3 ini itu kayak diikat sama bapak itu loh. Pokoknya tolong ngikut pengennya itu ngikut bapak. Sampai cerita dikit nih kau ya. Sampai saya ngikut mbak saya ke ini, ke mumpet-mumpet gitu kan kau. Mumpet-mumpet ke musola gitu kan. Pulang itu ini apa? Tempat wudhu apa sih? Kayak gentong gitu kan, dihancurin sama bapak. Oh, dia yang rugi dong? Dia hancurin, dia yang rugi? Dihancurin gara-gara ini ya, kalau setiap maghrib pergi, kalau setiap ini maghrib sampai isya itu pergi, nggak ada di rumah. Terus kalau saya waktu kecil itu kan samping rumah itu ada semacam sekolah anak kecil-kecil sekolah Quran gitu loh. TPQ. Itu aku ke situ aja pulang pasti dihajar. Dihajar? Dihajar sama bapak. Wih, alasan dihajarnya karena bandel? Nggak boleh. Saya nggak boleh ke situ. Alasannya nggak boleh aja? Nggak boleh. Nggak dikasih kan tahu? Kamu kan udah ikut bapak toh ke ini, ya udah Biara. ikut. Ya karena kan beda-beda alasannya. Kayak kami ya, kayak aku waktu kecil ya. Aku nggak dikasih gabung sama teman-teman yang pribumi karena dianggap yang pribumi ini bandel. Ya, soalnya temanku banyak yang kelas 4 SD, kelas 3 SD udah merokok kan. Udah pada merokok. Jadi bukan karena agamanya, tapi karena dianggap ya jangan gabung ke mereka, takutnya merokok, takutnya jadi bandel. Kalau bapak enggak, bapak itu enggak bolehin karena kan kamu udah ke ini sama bapak, ya udah nggak usah ke situ. Oke, Gitu. tapi karena agamanya artinya. Ya pastinya gitu ya. Ini asumsi lu atau benaran? Beneran kok. Jangan lu fitnah bapak lu loh, bahaya ini. Ya. Dosa lu. Oke, artinya waktu itu lu sering ke situ kenapa? Ya kan banyak teman-teman yang namanya umur 5 tahun, 6 tahun, kalau teman-temannya pada ngaji gitu kan pengen kok. Itu teman satu Kampung, rumah ya, satu kampung ya. Satu kampung. Sampai gurunya itu bilang, lo kok kesini nanti dimarahin sama bapak lo. Gitu kan tahu. Kalau saya habis dari situ, terus nanti bapakku marah. Enggak begitu ekstrim lah. Pokoknya setelah menjelang remaja, bapak itu udah Nggak peduli lagi. bukannya nggak peduli tapi Udah capek. udah capek ngandani ndablek gitu. Ya, anak-anaknya bebal. Terus kenapa Islam? Pasti karena nikah ini. Ya satu nikah. Makanya saya cerita saya nggak ada yang begitu ekstrim gitu. Pertama menikah, yang keduanya itu saat itu tuh ya tergugah aja lah. Itu waktu itu puasa pada ini sholat tarawih kan. Ini setelah Islam dulu atau sebelum? Sebelum. Sebelum Islam. Sebelum. Itu Sebelum tahu, Islam lihat orang tarawih. Saya itu gini lah ya, saya kok cuma duduk-duduk di rumah. Sementara teman-teman itu kalau habis puasa, saya tuh siangnya itu ikut puasa, ikut nggak makan. Tapi habis itu kan duduk-duduk sendiri gitu loh. Lah temen itu ada yang ngajak, ayo ke wah aku kalau keluar rumah mesti hancur aku badan, ya kan? Ya, Tunggu lu, iya. ngapain juga ikut tarawih? Ikut makan aja dong. Ikut buka,
Habis buka kan nggak semua orang tarawih. Banyak orang bolos tarawih kok. Nah, itulah keistimewaannya kok. Saya begitu ikut makan karena satu rumah juga pada puasa, tapi nggak tahu puasa apa. Pokoknya teman-teman pada puasa, kita puasa, gitu kan. Habis buka, habis makan itu saya duduk sendiri, nggak ada teman. Nah itu temannya Mbak. Di mana lu? Ikut di rumah. Di rumah. Lah, bapak mama lu kan nggak puasa juga. Puasa. Lah, ngapain mereka puasa? Katanya ya biar ini apa namanya temennya pada puasa, yuk kita ikut puasa, biar apa toleransi gitu. Tapi untuk selebihnya itu kita ngikut tokoh, kita itu ngikut. Kan di kejawen itu kan juga ada ini tokoh apa puasa itu juga. Nggak tahu aku kan nggak kejawen. Lah ya maksudnya seperti itu, di kejawen itu kan juga ada puasa mute, puasa Senin Kamis. Iya, kan. aku dulu ikut teman-teman yang puasa, artinya ikut pergi beli takjil doang. Nah. Kalau puasa ya mau nggak mau karena teman-teman pada puasa nggak mungkin aku minum di depan mereka, dipukulin lah aku kan. Jadi misalnya kayak main di rumah teman, ya dari siangnya main misalnya jam 1 sampai maghrib, ya nggak bisa makan nggak bisa minum aku. Karena kalau aku makan minum kan pasti dibully aku di situ kan, pasti dikeroyok rame-rame karena teman waktu di Aceh banyak Muslim. Tapi waktu buka ya makan, selesai makan ada yang pergi taraweh. Ya aku tetap main game aja gitu. Karena kan tarawih, perasaan biasa orang tarawih itu awal-awal aja sama akhir ya. Pertengahan tuh udah pada malas semua biasa. Nggak tahu di situ itu aku kayak ini loh. Kok teman-temanku pada berangkat tarawih, kok kayaknya tuh kepingin gitu. Kepingin banget, kepingin. Kepingin cuma ikut doang. Kepingin ikut tarawih itu seperti apa toh, apa yang dibaca toh gitu. Akhirnya saya nekat waktu itu. Nekat saya ikut tarawih itu. Lu cuma cara ikut tarawih, lu kan nggak pakai kerudung. Kan kalau tarawih kan nggak pakai kerudung kok, pakainya kan mukena. Iya. Di tempat ataupun dari rumah dipakai gitu kan. Iya. Saya pinjam itu. Pinjam teman tetangga itu, saya pinjam ikut. Akhirnya 3 kali, udah saya nggak boleh tawan. Terus akhirnya nikah itu, nikah kurang 3 bulan, saya nekat masuk Islam. Saya datang ke masjid, saya mohon banget itu sama takmirnya itu, saya mau ditolongin, saya pengen masuk Islam. Sudah bilang sama bapak, nah, ya saya bohong, sudah gitu. Kalau saya ngomong ya pastinya nggak boleh lagi. Iya kan, yang penting teken surat pernyataan kan, tidak ada paksaan kan. Iya, terus saya disahadat itu, udah setelah itu baru saya ngomong sama orang tua. Terus? Ya. Dihajar lagi? Enggak dihajar, cuman ya mungkin sedikit kecewa juga ya. Loh kok nggak dihajar lagi? Gimana sih bapak lu? Harusnya dihajar lagi dong. Loh masa us gede dihajar terus tokoh kok, ya udah tak genten tak ajar toh. Wis iso membalas. Terus akhirnya saya cerita sama orang tua, pokoknya boleh nggak boleh saya pengen masuk Islam, saya pengen sholat. Pasti orang tua bilang, pengen kawin ya kamu. Saat itu yang aku pikir malah nggak kawinnya ya, pokoknya saya pengen niatan masuk Islam gitu. Nah herannya juga itu suami saya itu waktu itu nggak tahu kalau saya itu mualaf, karena begitu saya mualaf ngurus surat nikah, KTP-nya udah Islam. Lah selama pacaran masa dia nggak tahu lu agamanya apa? Nggak tahu. Lah ini pacar gimana sih? Iya memang benar. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak pernah nanya juga deh. Nggak tahu. Dikiranya Islam. Dikiranya Islam. Karena lu orang Jawa. Dikiranya Islam gitu. Iya. Oke. Terus begitu nikah, ya sudah nikah gitu. Begitu nikah ya diajarin enggak, di ini enggak, jadi gimana ya? Ya cuman statusnya aku udah Islam. Ya iyalah KTP lu udah Islam. Lah iya, cuman KTP-nya aja. Oh ya, aku udah Islam. Tapi nggak sholat. Gitu. Enggak. Nggak sholat. Enggak. Hijab enggak juga. Dianya ya kadang sholat kadang enggak. Enggak, lu hijaban enggak? Enggak. Saya hijab itu
Ya mungkin 5 tahunan ini. 5 tahun terakhir. Ya ada SMI, ketemu Koriko itu waktu awal-awal. Ya karena kalau di sini nggak hijaban, aneh sendiri lu nanti. Nah iya itu. Semua berhijab. Oke, terus apa yang membuat Kak Wika ini cocok nih dengan Islam? Apa karena memang karena pernikahan ya wes lah, karena udah terlanjur dapat suami muslim harus didalamin, atau cuman karena oh ya udahlah saya cuman mau ngetes jadi Islam gitu? Enggak, niatan nanti saya begitu karena waktu kecil Buddha saya juga nggak begitu paham dengan pelajaran apa. Waktu udah besar masuk ke gereja juga nggak ngerti, nggak begitu masuk pelajaran gitu. Kenapa nggak masuk? Kan Kristen enak nyanyi cuman baca-baca gitu ya kayak, tapi saya nggak masuk sedikit pun. Loh, kalau kita urutkan yang paling gampang itu Kristen loh dibandingkan Buddha. Baca sutra kan, baca parita kan, Buddha Saranam Gacami, Dharma Saranam Gacami, Sangha Saranam Gacami gitu kan. Kalau Kristen nyanyi doang. Nyanyi sama ngapalin itu toh. Iya, kalau Islam lebih capek. Perjanjian itu nanti suruh ngapalin. Enggak, ya, Kristen Katolik juga begitu. Aku begitu di sekolahan gitu. Jadi hafalan-hafalan. Ya karena lu ikut pelajarannya. Iya. Jadi kenapa pilih Islam di antara semua? Kan lebih enak. Yang Buddha setahun sekali lagi kadang-kadang orang ibadahnya pas Waisak doang. Hati itu mantep gitu. Mantep. Saya yakin. Tapi ada kalanya gini. Goyang. Kenapa? Ya kan pernah juga rumah tangga itu gonjang kan. Oh iya. Nah di situ tuh kayak hampir saya tuh udah hampir melompat ke kafir lagi gitu. Tapi kalau lu dapat cowok yang kafir lu nih? Alhamdulillah enggak. Kenal enggak, dapat apa lagi? Oh iya ya, karena peluangnya kecil di sini. Tapi kalau di Salatiga atau Solo mungkin ya. Kalau boleh tahu nih, kan sempat gonjang anjing tuh. Seberapa gonjang terbalik? Ya hancur. Jadi kenapa tetap mau di Islam? Karena saya yakin Allah itu akan menolong. Allah itu akan membangkitkan saya dari keterpurukan ini. Alhamdulillah apa nih? Alhamdulillah Allah menolong sampai saat ini. Apa nih bentuk tolongnya? Bentuk? Saya mampu memberi nafkah 3 anak. Bahkan masih habis lahir itu. 3 anak ikut kakak? Iya. Suami saat itu kan hilang. Tapi kan ada yang namanya nafkah. Tidak. Ya Allah. Oke, suami tidak memberikan nafkah termasuk untuk anak walaupun sudah pisah. Ya. Artinya kakak yang membesarkan. Iya. Dan kakak merasa bahwa Allah menolong karena sudah membuat kakak sanggup untuk membesarkan anak-anak itu. Iya. Itu kan self defense-nya manusia, itu adaptasinya manusia. Mau itu Islam maupun Kristen mau Hindu, semua ibu itu pasti akan mati-matian untuk anaknya. Bahkan kucing pun mati-matian untuk anaknya. Tapi kan keyakinan kok. Dan berdiri di jalan yang lurus, di jalan yang enggak menggok-menggok, sesuai dengan aturan Allah, sesuai apa yang disampaikan kalau di masjid-masjid. Saya ngikutin pengajian gitu. Dengan begitu itu nambah kuat saya. Iya, kalau di tempat ibadah ya pasti tambah kuat. Kalau tambah lemah, yang ngomongnya ngaco itu. Enggak, maksudnya dalam posisi saya itu yang terpuruk. Saya datang ikut ke pengajian sampai saya ketemu Koriko itu. Itu dengan begitu kan, yang tadinya saya itu hampir kayak nggak sanggup, akhirnya bangkit gitu loh kok. Mau nggak mau. Ya percaya diri aja, saya mantep, saya yakin.
Yakin dengan diri lo atau yakin dengan Islam? Yakin karena Allah akan menolong aku, Allah akan memberikan petunjuk aku ke jalan yang lurus, lebih yang dari kemarin aku lakuin. Terjadi nggak? Terjadi. Contoh nyata lah. Contoh nyata. Biasanya orang itu kalau katanya membina anak 3 itu pontang-panting seperti ini, saya sedikit pun nggak minta bantuan siapapun, saya bisa ngasih makan anak saya, nyekolahin anak saya, ya. Sampai sekarang dia alhamdulillah. Karena kerjaan kakak bagus, ada skill, ada kemampuan. Lah, adapun skill, ada kemampuan, kalau kita memang meletoy ya tetap mantap. Ya salah orangnya kalau meletoy dong. Maksudnya gini, kalau lingkungan kita amburadul katakanlah, kita ngikut berbaur, berarti kan kita nggak kekeh itu pendirian kita. Iya kan? Sama aja kan? Buat apa kita itu punya prinsip, saya harus gini, saya harus gini. Kamu akan bisa kalau kamu itu, apa ya, maaf nih, lapor ke Allah, nanti kamu bisa. Nah, ada kata-kata yang seperti itu saya ingat terus. Segala sesuatu apa yang kamu rasain di sini, kamu berat, kamu lapor aja. Allah pasti kasih jalan. Nah itu. Padahal saat itu orang tua udah nggak ada semuanya. Orang tua sudah nggak ada waktu Udah kejadian ada. kakak terpuruk. Tapi kan masih ada abang-abang, kakak-kakak. Ya saudara kan hanya sebatas. Kalau lebih kan sama juga. Ya ujung-ujungnya kita harus lewati semua sendiri sih. Iya. Iya. Dan menurutku ya, sorry to say ini, banyak orang yang non muslim juga berhasil ya didik anaknya kuat-kuat, hebat-hebat juga. Apa yang membuat kakak ini yakin kalau Islam yang benar? Apakah karena perasaan doang gitu? Enggak perasaan juga. Pokoknya saya mantep aja gitu loh. Saya mantep, saya yakin gitu. Saya yakin. Tapi nggak bisa diungkapkan ya, cuman terasa bahwa oh ini pasti dari Allah gitu. Saya yakin. Jadi saya kalau mau ngomong gimana ya, pokoknya saya tuh punya rasa, saya yakin saya bisa besarin anak saya. Saya yakin saya bisa. Sekarang umur berapa? Anak? Oh, yang gede. Yang gede hampir 32. Wah, udah besar kali lah. Udah. Terus yang kedua? 25. 25, udah tamat juga dong kan? Udah punya kerja. anak. Ya udah punya anak. Terus yang ketiga? Yang ketiga meninggal di usia 8 tahun 2020. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau boleh tahu, ini udah besar semua, mana ini lagi, mana kakak capek-capek lagi. Sekarang iya. kan. Dulu pontang-panting besar. Pontang-panting lah, semua kan masih, yang 2 masih sekolah, yang 1 butuh susu tiap harinya. Tapi rata-rata ibu-ibu tuh selalu berhasil ya untuk membesarkan anak. Betul nggak? Ya karena 1 punya yakin, benar-benar yakin, dan semangatnya itu luar biasa. Masya Allah. Iya. Lah tadi kok Juli kan tanya, ya makanya aku jawab. Iya. Kalau aku sih apa ya? Yakin sih kalau Allah itu pasti akan membantu kita kalau memang kita ada di jalan yang benar ya. Iya. Ya, itulah aku tanya, apa ada nggak pengalaman-pengalaman tertentu tuh yang membuat kayak kakak itu merasa bahwa ini pasti dari Allah. Karena kan Allah itu biasanya nolong orang tuh suka ini ya, tepi-tepi jurang kalau saya bilang. Saya pernah bayangin ya, lagi butuh pertolongan Allah, itu teman saya sampai ketawa loh. Kita lagi nyari dana sekian nih, ya butuh dana sekian, uang yang masuk sampai 50.000-nya pas. Misalnya lu butuh 4.760.000 ya. Yang masuk ke rekening 4.760.000, nggak dikasih lebih sesen pun sama Allah. Itulah saya bilang kalau ini udah pasti dari Allah. Teman saya pun pada bilang, iya ini pasti dari Allah, dia bilang. Karena nggak lebih dan nggak kurang nih. Pas-pasan banget dengan harga yang mau dipakai punya itu. Nah, kalau itu kan kita istilahnya kan yakin gitu kan, oh ini dari Allah. Bahkan kalau itu kalau lebih mungkin kita akan berpikir apa ini kebetulan ya? Oh apa ini hanya karena kita punya pergerakan sehingga bisa segitu. Tapi kalau pas-pasan tuh kan kayak Allah tuh lagi bercanda sama lu kan. Nah, lihat nih, kasih sesuai dengan yang lu minta gitu. Ya kalau hanya katakanlah waktu itu bayar kontrakan gitu ya. Udah saatnya bayar, saya sampai bingung ya. Tahu-tahu ya ada yang minjemin ya. Itu
Adalah itu kan biasa ya. Itu maksudnya pengalaman yang nggak banyak orang ngerasain gitu. Cuman kan pengaruhnya di dalam diri itu Masya Allah gitu loh. Di saat kita itu benar-benar harus bayar. Dapat uang dari mana? Sebenarnya spesial pun nggak punya uang. Tahu-tahu ada yang minjemin. Ada minjemin karena kakak minta kan? Waktu itu enggak. Langsung dia mau minjemin? Waktu itu kan gini. Aku malah cerita. Ya pokoknya Allah itu menolonglah saat itu. Jadi kan saya rasa hal seperti ini masa diceritain. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, sejak kapan jadi mantap lebih memperdalam Islam? Kan dibilang pakai hijab juga baru-baru kan? Nah, itu gimana? Itu di SMI ini. Kan ketemu sama Koriko waktu ada di kajian apa gitu di kelompok kajian sahabat surga waktu itu. Saya tahun berapa ya? Sebelum anak saya meninggal kayaknya. Tahun 2019 kali ya. Ketemu sama Koriko itu. Saya memang pernah ngomong nyelemong gitu loh kok. Jadi ngomong kalau gini tuh ada sekolah yang buat mu'alaf itu aku mau kok. Ternyata didengar sama Koriko. Tahu-tahu nama aku itu udah masuk di dalam grup SMI. Di invite. Aku gini loh, kok namaku kok ini grup apa? Nah, terus yang masukin tak lihat Koriko, langsung aku WA Koriko. Lah kan ibu dulu kan pernah bilang kalau ada katakanlah suatu organisasi atau lembaga yang naungin mu'alaf ibu mau belajar. Iya, nah ini. Gitu. Jadi bisa dibilang kakak tuh ikut angkatan pertamanya? Iya. Angkatan pertama ya? Angkatan pertama. Oke. Tapi saya ini angkatan pertama, cuman masuknya telat. Hampir pindah ke Lamper. Oke. Artinya telat masuk ya? Angkatan pertama, tapi udah di penghujung pindah ke Lamper. Kenapa? Di Panut, Masjid Panut. Ya, kenapa bisa gitu? Kok nggak dari awal ikut? Nggak tahu. Oh, baru dimasukin? Sama Koriko itu. Wih, artinya Koriko ini kerjanya ngumpulin orang ya? Ngutipin. Nyarinya dari mana? Iya, dari kabar-kabar itu kan. Kabar, ini kok ada mu'alaf ya? Kayak ini ceritanya di mu'alaf ini ada divisi. Oh iya, yang tadi yang sama Wajis juga tuh ya. Yang mu'alaf anaknya ini. Kok gangguan jiwa? Iya, kok ada ini penyakit gangguan. Bukan, itu namanya autis. Anaknya autis. Suaminya. Oh, suaminya? Suaminya punya gangguan mental. Oh, suaminya punya gangguan mental juga? Anak-anaknya tuh dididik secara Islam, tapi dia belum masuk Islam. Dia baru masuk Islamnya tadi malam. Artinya ini kalian visit nanti? Iya, kita mau visit. Ini kan mau Natali. Besok Senin. Langsung ke rumah, ngecek? Ke rumah. Mbak, saya mau pulang. Malah ketutnya. Loh dong. Apa? Enggak, pulang lah. Kemarin dari Jogja. Enggak, tiba-tiba diajak jumpa sama teman di Jogja. Ya aku pikir ya wes lah kan, udah di sini nanggung ke Jogja lah, karena kan nggak tahu lagi kapan datang kan. Ya wes lah. Cuman 2 jam kan, langsung ke Jogja. Ya udah ketemu teman, ngumpul-ngumpul lah. Jadi aku pikir istirahat dulu kan. Soal dari kemarin ngopi dulu. Soalnya dari kemarin kan dari pagi sampai malam di sini kita kan. Siap. Oke, ini udah azan. Ya mungkin kita percepat aja. Jadi gimana? Dari Kak Wika ngelihat SM ini. Saya begitu mengenal SMI, Masya Allah ya kok. Di situ yang tadinya saya itu nggak berhijab, saya yang buta sama sekali tentang Islam, bisa belajar di sini. Dengan berjalannya waktu, mungkin karena
teman-teman itu bisa saling menguatkan ya. Jadi rasa keimanan itu semakin menambah. Oke, ini pakai hijab gara-gara teman-teman berhijab atau karena dari diri sendiri? Dari diri sendiri. Bukan karena wajib gitu? Atau enggak kita suruh aja semua nggak berhijab bareng gitu? Ya karena diri tokoh, karena diri sendiri. Kita udah diwajibkan untuk berhijab. Kita udah Muslim, kita udah Islam ya, udah wajib kita untuk berhijab. Merubah diri. Ya karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh ya, dan kita bersyukur kalau ditempatkan di lingkungan yang bagus gitu kan. Ya sama kayak dibilang kalau bergaul dengan tukang minyak kita akan ikut wangi, kalau bergaul ya kalau sama tukang minyak tanah jadi bau minyak tanah gitu kan. Meskipun kita nggak bergelut ya kau ya. Iya, awalnya mungkin berat, tapi kan lama-lama akan jadi kebiasaan ya. Sama kayak orang tua saat mewajibkan anaknya untuk disiplin ya, sholat gitu kan. Banyak orang yang awalnya itu berat tapi lama-lama jadi kebiasaan yang baik. Bahkan kemarin saya sempat bahas dengan salah satu ustadz masalah anak-anak kecil belajar. Saya punya teman, kakaknya tuh nikah sama orang Yahudi. Ya Chinese ketemu Yahudi gitu. Jadi kan mereka juga ada ibadah pagi ya, ada doa pagi kalau orang Yahudi itu. Jadi anaknya itu kayak ini, kayak robot memang. Begitu jamnya sekian udah berhenti main HP, belajar. Jadi waktu itu kan kakaknya main ke rumah temanku dari Amerika, lagi liburan ya, dari Amerika liburan ke Medan, ya tinggalnya di rumah temanku kan, adiknya kan. Terus di situ kan aku lagi main ke rumah temanku, kuliatin gitu, loh anaknya lucu gitu kan. Begitu lihat jam dinding udah sekian, berhenti sendiri, bisa belajar sendiri gitu. Aku bilang biasa anak kecil kan kalau nggak disuruh stop lanjut main game. Paling umur 6 tahun gitu. 6-7 tahun gitu. Jadi diceritain sama kakaknya bahwa orang Yahudi itu memang karena paginya ada ibadah pagi ya. Sama kayak kita subuh sebenarnya, sekitar jam 4:30, jam 5 juga. Dan biasanya selesai ibadah tuh mereka belajar. Karena kan paling gampang masuk di otak tuh saat pagi hari. Dan sebelum pergi sekolah, orang tuanya tuh mendoakan anaknya. Supaya anak itu bisa pintar, anak itu bisa bisa dijaga lah sama Tuhan mereka ya, Elohim. Ya sebenarnya saya bilang ini mirip dengan Islam, cuman kadang di Islam ini nggak diterapkan. Anak kecil juga bangunnya 10 menit sebelum lonceng sekolah gitu. Jadi sholat subuh kagak, kalaupun sholat subuh selesai sholat subuh tidur lagi gitu kan. Dibangunin sulit. Jadi harus dibiasakan, dan saya yakin kebiasaan yang baik itu menjadikan orang lebih disiplin, lebih kuat, ya mentalnya akan lebih bagus. Ya sama kayak dulu saya nggak percaya ya kalau anak-anak bandel itu ditaruh di pesantren bisa jadi benar. Jadi saya punya beberapa teman, anaknya bandel minta ampun, nyuri, tawuran, nggak benar gitu kan. Terus orang tua udah saking kesel, udah taruhin ke pesantren aja. Aku pikir apanya mau jadi benar, paling nanti bentar lagi keluar kayak gitu lagi kan. Saya mikirnya gitu, tapi benaran begitu udah keluar dari pesantren anaknya jadi sopan. Loh, apa ini gue bilang, ini kena cuci otak apa ini anaknya di pesantren. Jadi ternyata benaran bisa sih. Balik lagi ya, tergantung kalau pesantrennya bagus, didikannya bagus, dia bisa jadi pribadi yang lebih baik sih. Jadi kalau memang di SMI ini mungkin awalnya orang juga karena terpaksa, ya nggak apa-apa, ya wasilahnya seperti itu. Yang penting bisa bertumbuh bersama kan. Ujung-ujungnya ya mau nggak mau kan terpengaruh nih. Iya. Ya, apalagi KWK ini kan termasuk yang paling cerewet juga di sini. Ketua kelas soalnya kan. Ini ketua kelasnya kok kayak takut-takut sama kalian? Takut-takut. Dia takut sama kita. Jadi ketua kelas juga? Alhamdulillah ya. Jadi dipercaya teman-teman. Dipercaya teman-teman jadi ketua kelas. Kerjanya apa? Biasa kan ketua kelas tuh kerja ngibusin teman-teman aja. Malak ya? Enggak, ketua kelas itu biasa nggak malak loh. Yang bandel yang malak. Biasa ketua kelas tuh yang ngibusin kan, yang mana nggak belajar, yang mana yang ribut gitu ke guru kalau gurunya nggak masuk. Kalau nggak ada beras. Nih. Harus ada tanda tangan ketua kelas baru yang ikut program dapat beras. Artinya dibenci dong.
Hah? Nah itu juga buat pendidikan supaya ada ilmu amalan kita nanti tahun 2024. Kan di sini belajar kok. Nggak cuma mendengarkan toh. Nah, kan di sini tuh kita tuh belajar. Tapi nggak tamat-tamat. Gimana enaknya kok? Tamat sekarang apa gimana ini? Gimana ya bilangnya ya? Dulu kalau orang luar ngelihatnya ini kok lambat gitu, tapi kalau begitu kita lihatin betul-betul, ya namanya orang juga udah berusia dan seminggu sekali itu jujur susah masuk di otak. Ya lu belajar sekarang minggu depan bisa jadi lupa. Kecuali rajin baca buku catatan ya kan? Ya sering disampaikan juga kok. Kalau materi-materinya itu tentang apa yang disampaikan akidah, fikih gitu mungkin dicatat ya. Tapi kalau tentang bahasa Arab itu semuanya pasti deh. Nggak cuman kita ini, pasti semuanya itu pada gini. Sebelum bisa ini Bu. Tapi ya gimana lagi, orang di sini kita belajar ya nggak bisa ya. Kalau Iqra tuh nggak bisa seminggu sekali, harus setiap hari pasti. Minimal seminggu 3 kali. Ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab tiap minggu keempat. Dan ustaznya itu kalau umpamanya kita nggak nanya, diterusin gitu. Berarti kalau umpamanya nggak ada yang bertanya, berarti udah ngerti semua ya. Padahal kita nggak tahu. Iya pasti. Iya Pak. Yang saya bilang nanti kan makanya kalau nggak ada yang mau bertanya, nggak ada yang tanya berarti udah paham. Ya namanya sebenarnya bagus sih, soalnya pengen kita aktif. Bahasa itu kan ibaratnya bahasa Arab kan nggak semua orang bisa kan. Bahasa Inggris aja kita meskipun diajarin kayak gitu aja, kadang aja kita susah di SMI bagaimana? Iya, jadi bahasa Arab nggak bisa juga. Iqra baru jilid 1B. Ini sungguh lambat sekali. Ya mungkin dari Kak Wika nih. Ya. Islamnya sekarang udah yakin lah 100% ya. Akan istiqomah terus. Amin. Insya Allah. Kalau dibayar kan di sini bayarannya bukan bayaran ya. Di sini kan cuman gini nih, kalau besok ditawarin nih jadi misionaris dengan gaji besar, ya dengan fasilitas luar biasa, pindah nggak? Komunik nggak ada yang ngitung mana lebih untung ini ya? Enggak, saya nggak mencari keuntungan. Mengingat usia saya itu nggak udah duduk manis di mana tempat kamu untuk belajar, di situ kamu kembangin. Ya, syukur-syukur apa yang kamu dapatkan itu ditularkan sama teman-teman. Kayaknya itu prinsip saya seperti itu. Tapi kan tawarannya kalau bagus gitu, karena kan banyak juga loh orang-orang yang dari mualaf ataupun yang ada hubungan dengan lembaga-lembaga seperti ini, itu ditawari jadi misionaris. Apalagi kalau bisa dipakai untuk menyusup, merusak Islam dari dalam, bahkan itu digaji loh. No, tidak. Nggak mau pikir-pikir. Saya tetap di SMI. Nggak mau bilang berapa bayarannya, kalau bayarannya cocok pindah saya gitu. Nggak, saya nggak mau tanya apapun. Yakin mantep di SMI. Iyalah, kalau kita katakanlah kita punya ilmu sedikit, ya ditularkan sama teman-teman. Ya, ini kan kita bicara SMI, kalau masih ada SMI-nya, kalau besok ganti nama, SMA. jadi SMA gitu kan? Lah yang ikut aja, kan cuma nama. Coba lama ya. Tapi orang ini pencar-pencar nanti mana tahu kan ada yang dapat jodoh mungkin orang Papua, ada yang tapi kan apa namanya silaturahmi kita kan tetap rasa SMI-nya kan masih ada. Rasa SMI ya, bukan SMI aja yang ada rasa ya. SMI juga ada ya. Banyak ketawanya Nah, jadi masa mau banyak nangis? Ini apa ini? Kalau nggak nyanyi aja lah. Nggak bisa nyanyi. Biar menghibur penonton. Itu dari mana nggak nyanyi pujian gitu. Oh, iya. Ini kan besok Minggu soalnya. Nggak bisa nyanyi lagu pujian gitu. Pujiannya itu loh tadi itu loh malaikat-malaikat yang diajarin saja kan pujian itu juga. Yang mana? Tadi. Oh kalau pujian-pujian ya bisa lah dikit. Nama-nama malaikat. Oh nama malaikat di Islam. Oh itu kayak pertanyaan anak-anak.
Ya. Dulu kami biasa bagi susu, kasih pertanyaannya itu. Bagiin susu. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih buat para penonton? Untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin yang memang merasa dirinya itu menjadi seorang mu'alaf, belajarlah tentang Islam, karena di dalam Islam itu, Masya Allah, ilmu yang kita dapat itu benar-benar bermanfaat banget ya. Teman-teman bergabung dengan kami di SMI, pastinya kita nanti akan bersilaturahmi, kita akan ospek kalian? Oh bukan. Soalnya ya? ketua kelas, mana dia mau ospekin orang. Pokoknya kita bisa bersilaturahmi lah. Apa itu mu'alaf? Apa itu mu'alaf? Iya. Makanan baru, makanan jenis apa ini ya? Nah itu, nanti kan mereka pada tanya. Jadi kami siap-siap, kami ini siap menjawab. Kalau mu'alafnya bilang, Kak, saya susah Kak, butuh makan, minta dong. Sama dong. Sama kalau mau apa, kalau lapar sama, aku juga mencari. Yuk kita cari bareng-bareng gitu toh kok. Diajak bareng-bareng aja. Biasanya kan banyak mu'alaf yang sekarang banyak curhatan aneh-aneh gitu, Kak. Anaknya sakit lah, ini itu. Itu berarti ini kok, apa ya? Tanggapan nih buat mu'alaf odong-odong. Kan banyak sekarang mu'alaf, kami bilang mu'alaf ngamen. Kalau di Jakarta ngomongnya mu'alaf ngamen. Mu'alaf yang menjual kesedihan untuk minta-minta. Oh gitu ya. Mu'alaf tapi ketawa. Ini mu'alaf gila. ya namanya mu'alaf itu ya kita tuh punya prinsip, punya semangat, punya pokoknya yang rasa percaya diri, yakin, keteguhan hati itu ada gitu loh. Kalau kita udah hijrah ke Islam ngapain juga kita harus menangis sama orang. Nggak perlu. Karena yang laku tuh cerita sedih loh. Di Indonesia tuh coba lihat, film Tersanjung laku, Cinta Fitri laku. Coba yang bahagia nggak laku dia. Enggak, insya Allah ya kok, dari kita yang ada di sini ini, insya Allah kita janganlah sampai menjual air mata kita hanya untuk apa ya, dikasihani. Saya sampaikan juga bahwa kita itu di sekolah di sini kan enggak. Loh enggak, kan seringkali saya terapkan bahwa kita di sini itu bukan semata-mata untuk mendapatkan beras. Bener kan teman-teman? Iya. Saya selalu bilang seperti itu. Tapi pengurusnya mengupayakan beras karena apa? Dengan begitu kan ya Allah kita mendapatkan beras itu aja ya kok ya. Alhamdulillah ya Allah. Allah memberikan kemudahan kan? Kita bisa makan. Nah itu. Tapi tetap saya tekankan bahwa kalau teman-teman semuanya berada di kelas ini, ya satu tujuan untuk belajar, bukan semata-mata untuk mendapatkan beras. Itu berkali-kali saya sampaikan seperti itu. Oke, siap. Mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Semoga SMI tetap jaya dan makin kuat. Amin. Ya jangan sampai tenggelam di tengah jalan karena saya lihat tantangannya makin berat nih, makin susah juga ya. Iya. Makin banyak orang-orang baru yang bergabung dan tentu saja makin banyak orang itu akan makin banyak suara-suara beda-beda. Ya, makin ramai kan biasa gitu ya. Kalau masih dikit kompak, makin besar akan makin banyak orang-orang yang punya kepentingan. Ya, saya doakan semoga SMI kuat. Amin. Ya, tetap istiqomah, tetap sesuai dengan visi misi dan niat dari awal waktu berdiri. Amin, amin. Ya, dan tetap menjadi rumah bagi para mualaf-mualaf yang ada di sekitarnya. Ya, itu aja dari kami. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.